Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Kita banyak bersyukur pada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak-bapak sekalian, beberapa hari lagi puasa kita ini sudah hampir selesai. Tinggal beberapa lagi, rasanya 1 bulan itu sebentar, rasanya terasa. Karena rasa maka lalu berbeda-beda, antara satu dengan yang lain itu bisa berbeda-beda. Walaupun misalnya ibu bapak merasakan sebentar, tapi juga ada orang merasakan kok begitu lama. Karena memang rasa itu beda-beda tergantung siapa yang merasakan. Yang merasakan itu siapa. Seperti berkali-kali saya katakan, rasa ini begitu penting. Kita ini beragama itu menghidupkan rasa. Beragama ini menghidupkan rasa. Rasa itu adalah apa yang ada di dalam dada kita ini, yang paling dalam. Disebut rasa, disebut nikmat, disebut zat. Kita bersyukur kepada Allah. Itu karena ada nikmat. Nikmat itu apa? Nikmat itulah rasa. Karena itu rasa tidak bisa dihitung. Saya katakan dulu rasa ini yang ada pada bagian paling dalam dan betapa pentingnya rasa. Saya memberikan contoh sederhana yang namanya berjenis-jenis buah itu rasanya beda-beda. Kita memilih yang kita sukai. Yang namanya daging itu berbeda-beda rasanya. Kita memilih yang kita sukai. Ada daging kambing, daging ayam, daging burung, daging sapi. Kita memilih daging kambing karena kita ingin rasa kambing. Nah, kalau rasa itu sama, itu tadi saya katakan berbeda-beda. Maka kita tidak perlu memilih satu jenis buah karena semua rasanya sama. Kita tidak perlu memilih rasa, memilih jenis daging, toh rasanya sudah sama. Kalau daging itu tidak punya rasa, tidak bisa dirasa. Kalau buah itu tidak ada rasanya, tidak bisa dirasa, maka kita juga tidak mau makan daging, tidak mau karena toh tidak bisa dirasa. Seperti kayu, seperti gabus, kita tidak mau makan itu karena tidak ada rasa. Rasa kita ini harus kita hidupkan, menghidupkan rasa. Menghidupkan rasa ini. Kita hidupkan rasa ini. Karena betapa pentingnya rasa yang ada di dalam dada kita ini menjadi hidup. Kita ini menjadi berharga atau tidak berharga itu karena apa yang ada di dalam dada kita ini. Itulah nikmat itu, itulah rasa, itulah zat. Mulai dari ada lapis-lapis, mulai dari soderun itu yang kelihatan
dada kita. Lalu kolbun, di dalamnya itu ada kolbun, ada fuadun, ada sakofun, dalamnya ada sakofun, ada lubun, ulul albab, lubun. Lalu di dalamnya itu ada sirun, di dalamnya lagi itu ada anak. Anak itulah rasa, anak itu zat. Anak inilah sesungguhnya nikmat. Kita bersyukur karena nikmat. Nikmat yang ada di dalam, yang kita menjadi hidup, yang kita bisa merasakan, yang kita bisa menikmati. Ya, itulah yang kita syukuri itu di situ, dan dengan kita punya nikmat itu, bisa menikmati itu, bisa merasakan itu, kita bisa hidup. Kalau rasanya sudah mati, kita ini ya sudah mati, sudah tidak ada gunanya. Sudah tidak ada gunanya. Mungkin bisa ambekan, masih ambekan, tapi rasanya sudah tidak ada. Kemarin ditanyakan oleh Mas Haryanto, itu gimana di dalam dada itu roh. Rohnya itu yang bisa merasakan itu roh. Karena itu kalau rohnya itu dicabut, dijemput oleh Allah, maka sudah tidak bisa merasakan. Di situ lalu kemudian nyawanya diurus oleh malaikat itu. Dijemput dulu, rohnya itu dikeluarkan dulu, baru lalu kemudian nyawanya. Roh itu yang merasakan, roh itu ada nikmatnya. Roh itu yang ada nikmat. Ibu dan bapak-bapak sekalian, terkait dengan puasa kita yang tinggal sedikit, tinggal beberapa hari lagi ini, perlu itu kita masing-masing diri kita ini merenung, kira-kira puasa kita ini ada hasilnya atau tidak gitu. Sebab seperti dulu saya katakan, yang kemarin juga disampaikan oleh Pak Markus, banyak orang yang berpuasa dalam hadis Nabi, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali lapar dan dahaga. Kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali lapar dan haus. Menurunkan berat badan. Biasanya itu ditanya itu, berat badanku turun 2 kilo. Atau sebaliknya, poso-poso ini badanku malah naik gitu kan. Itu yang dimaui oleh puasa itu bukan menurunkan berat badan. Kalau berat badannya menjadi turun lalu sukses, bukan itu. Nanti seperti dikatakan oleh hadis Nabi itu, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Puasa itu adalah untuk la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa, takwamu itu meningkat. Jadi ketakwaan itu sebetulnya bukan menurunkan berat badan. Kalau menurunkan badan itu hanya fisik. Tetapi yang dimaui oleh puasa itu adalah urusan-urusan non fisik. Urusan takwa. Berhasilkah kita ini memerangi hawa nafsu? Kalau puasa itu adalah perang besar,
Kan ada perang kecil, ada perang besar. Perang kecil itu adalah perang fisik, itu perang kecil. Perang Rusia dan Ukraina itu perang kecil ya. Kalau Islam katakan itu perang kecil. Perang Khandaq, perang Badar, perang Uhud itu kan kalau di sejarah Islam itu perang kecil. Kalau menurut Rasulullah itu perang kecil. Perang kecil Mbak Wiroto. Perang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu, itu perang besar. Yang tidak semua orang bisa sukses. Tidak mengandalkan kekuatan fisiknya, persenjataannya. Tapi adalah tergantung kepada yang ada di dalam ini. Ini perang besar, perang besar. Karena itu saya ingat, makanya setelah setelah masuk ke hari ke-16, malam ke-16 melewati 15 yang mimpin traweh itu selalu nambahin doa kunut, doa kunut. Doa kunut itu karena untuk agar menang melawan perang besar ini. Awal-awal kan yang terawih kan banyak. Nah, itu kan. Orang-orang juga pada puasa awal-awal. Tapi lalu kemudian tambah hari tambah kurang. Sudah diomongin bahwa 10 hari terakhir itu adalah Allah melimpahkan maghfirahnya, memberikan ampunan, pahalanya dinaikkan. Tapi karena gangguan ini itu, karena perang besar tidak mampu, maka lalu ya makin sedikit, bukan makin banyak, makin sedikit. Kalau dulu awal-awal 3 baris, setelah itu jadi 2 baris. Setelah itu tinggal 1 baris itu, 1 baris. 1 baris. Masih ditambahi berdoa. Doa kunut itu sebetulnya agar menang dalam perang besar. Kalau perang kecil itu cukup kunut nazilah. Kunut nazilah. Kalau manakala kita perang agar menang maka disunahkan untuk membaca kunut nazilah. Kalau perang besar itu bukan kunut nazilah, tapi kunut subuh. Kalau subuh kan memulai perang itu kan di waktu subuh. Ini juga begitu, setelah 15 hari ini berat ini. Begitu ke masjid itu lalu ini kok kedawan, terawihnya kok kedawan. Suratnya kok kepanjangan, itu kan. Maka walaupun agak panjang dibanterkan kalau biar cepat. Itu orang biar kuat. Setelah itu juga dikasih kunut. Kunut itu perang besar. Perang besar itu harus pakai kunut itu. Kunut itu adalah agar kita menang dalam perang besar. Perang besar menyelesaikan puasa ini loh. Menyelesaikan sampai tutup qiyamul lail, terawihnya itu biar selesai. Itu perang besar. Itu perang besar. Bagaimana itu hati kita ini ketika perang itu, ketika sholat itu ya bukan karena tetangga, bukan karena apa. Karena memang perang melawan hawa nafsu ini tidak gampang. Tidak ada sekolahnya. Perang besar itu kan, perang kecil itu ada sekolahnya, masuk sekolah tentara, berlatih menggunakan senapan, lari-lari, lalu perang-perangan itu. Tapi kalau
perang besar ini tidak cukup itu. Sekolah tidak mampu, latihan tidak mampu, bekal uang banyak, harta tidak mampu. Itu kalau perang besar ini. Perang besar ini adalah kita memohon pertolongan kepada Allah. Nah ini mulai dari yang bisa kita evaluasi dari yang kecil. Gimana di rumah ini, apakah dengan puasa ini semakin tenang, tidak banyak tengkar, tidak cepat marah, tidak cepat menyalahkan temannya di satu rumah, keluarganya. Kalau kita berhasil, hati kita jadi tenang, hati kita jadi damai, maka disitulah kita telah memenangkan peperangan. Kita telah memenangkan peperangan. Perang besar. Perang melawan hawa nafsu itu. Yang disebut itu bisa mengalahkan nafsu amarah, lawamah. Tapi lalu kemudian kita menjadi nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Di surat Al-Fajr itu ya seringkali juga dibaca oleh Pak Markus itu. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Hai orang-orang yang punya jiwa yang damai. Hai jiwa yang damai. Jiwa yang tentram. Jiwa yang bisa iman yang sudah mampu mengalahkan hawa nafsunya. Para iman yang bisa mengalahkan hawa nafsu disebut mutmainnah. Nah, itu. Mutmainnah, jiwa yang damai. Karena telah berhasil dikalahkan oleh iman kita ini. Lewat puasa. Nah, itu ya. Irji'i, gitu ya. Kembalilah kamu, kembali. Kembali kemana? Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kepada Tuhanmu. Dengan ridho dan diridhoi. Ini berat itu, punya mutmainnah itu agar bisa mendapatkan derajat mutmainnah ini tidak gampang. Tidak ada sekolahnya. Tidak ada penatarannya, pelatihannya ada, tapi juga pelatihan rohani. Puasa kita ini, sholat kita ini, banyak zikir kita ini. Kita puasa, kita sholat, kita zikir, ingat Allah dan Rasulnya. Itu adalah untuk ini. Bagaimana kita punya mutmainnah ini, menjadi jiwa yang mutmainnah ini. Bagaimana mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan sifat-sifat manusia. Kita ini manusia punya sifat-sifat manusia. Sifat manusia itu harus dikalahkan. Sifat manusia itu apa? Sifat manusia itu adalah hawa, nafsu, dunia, setan. Hawa, nafsu, dunia, setan. Itulah sebenarnya sifat manusia itu. Dari mana hawa nafsu ini berasal? Kok harus kita kalahkan? Dihilangkan tidak bisa. Karena ini built-in, sudah masuk bagian tubuh kita ini. Karena ciri-ciri yang ada dalam tubuh kita yang itu adalah dari hawa, nafsu dari air ini, nafsu raihan, rahmani, air, jasmani, nafsu jasmani karena tanah, idhofi, tidak mau kalah. Ini dari angin, air, tanah, api. Angin, air, tanah, api. Raihan, rahmani, jasmani, idhofi.
tubuh kita ini ada angin, ada air. Angin itu tidak mau kelintasan, air itu tidak mau kerendahan, tanah itu tidak mau kurang. Api ya, dalam tubuh kita ini panas tidak mau kalah. Jadi kalau manusia itu masih hidup itu maka masih jalan ini. Nah inilah yang harus dikalahkan oleh iman kita. Jangan sampai lalu nafsu kita itu ngalahkan iman. Tapi sebaliknya iman kita itu mengalahkan hawa nafsu. Iman itu yang punya sifat sidik, amanah, tablik, fatonah. Kenapa punya sifat ini? Sifat sidik, amanah, tablik, fatonah itu kan sifatnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Karena kita ini turunannya, maka kita juga hendaknya punya sifat itu. Sifat-sifat iman yang sidik, amanah, tablik, fatonah bisa mengalahkan sifat hawa nafsu dunia setan. Nah ini Ibu dan Bapak sekalian, puasa itu adalah mengalahkan. Nah orang yang bisa mengalahkan itu, maka disebut jiwanya itu menjadi damai. Yang itu tadi di rumah tangga menjadi damai, menjadi enak, menjadi tentram, menjadi rukun. Itu kan. Kemarin saya bincang-bincang dengan kawan itu. Betapa beratnya sebetulnya di rumah. Rumah itu berat. Di rumah tangga itu berat. Kalau istri misalnya, pemimpin rumah tangga itu kan suami itu kan pemimpin. Kalau istrinya selalu tidak bersyukur, dikasih banyak saja tidak syukur, apalagi dikasih sedikit, gitu kan. Kok kurang? Yang dihitung itu kekurangannya. Kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang itu, gitu kan. Sehari-hari. Begitu juga anaknya. Anaknya juga begitu. Ganggu terus. Dan itu tidak berhenti-berhenti. Kalau kita punya keluarga yang lalu kemudian tidak bersyukur, lalu kemudian ganggu terus, ganggu perbuatan, ganggu ucapan, wajahnya tidak begitu bagus. Kalau hari-hari kerja itu kan ada minggunya. Hari kerja seminggu 7 hari, lalu kemudian ada sehari minggu. Tapi kalau di rumah itu keluarga tidak bagus, ada minggunya. Kecuali sedang tidur. Berat banget itu, berat banget. Seperti neraka sebetulnya. Belum sampai di akhirat saja sudah ada neraka. Gitu. Isinya padu gitu kan. Apa saja salah itu. Nah ini sebetulnya masih bersifat hawa nafsu dunia setan. Belum mutmainah. Mutmainah kan damai. Lihat suaminya tenang, lihat istrinya, lihat. Ada jamaah ini. Dulu ketika miskin, jualan katanya di pinggir, di depannya tokonya Cina. Dulu waktu masih miskin itu jualan di depannya toko Cina katanya. Kalau hujan-hujan itu bingung segera untuk membereskan, kemas-kemas, bawa masuk, alas untuk membeber itu. Belum lagi di emperan itu. Belum lagi nanti kalau ada pemeriksaan, penertiban Satpol PP. Dari jauh harus sudah tahu sehingga lalu kemudian dia bisa kemas-kemas, bisa seolah-olah dia tidak jualan di situ, di bawah, sembunyi, gitu, tapi sembunyi.
Istrinya itu lihat itu seneng katanya, kasihan sama suaminya itu kasihan. Cari rezeki kok sampai kayak begitu. Tapi karena gigih, maka berhasil. Dia punya toko di beberapa kota itu. Ada punya toko di kotanya sendiri, punya di Keraksan, punya toko di beberapa tempat. Setelah kaya apa? Setelah kaya itu malah ribut katanya. Malah ruwet katanya. Kalau waktu masih miskin itu, dia hanya persoalannya kalau hujan, kalau kena gerbekan Satpol PP katanya itu. Tapi ketika dia sudah kaya itu, muncul itu awal-awal katanya curiga mencurigai. Dikira suaminya itu lalu selingkuh, tertarik dengan perempuan lain. Cemburu buta. Jadi seperti itu. Lalu nanya sama saya, lu diapakan ini? Gitu kan. Nah, tidak mampu kalau kita ini berubah orang seperti itu, tidak mampu. Ya cobalah dilihat dirimu sendiri, memang patut tidak kamu dicurigain. Ya karena kalau dulu itu potongannya masih tidak karu-karuan karena dagangnya sepil, sederhana, labanya sedikit, tidak pantas kalau itu selingkuh itu tidak pantas menurut pandangan istrinya. Tapi setelah kaya kok malah jadi lebih ruwet katanya. Setelah kaya itu lebih ruwet dibanding masih miskin dulu. Nah ternyata lalu kemudian kekayaan tidak mengantarkan ini. Ya saya sarankan aja, cobalah sholatnya dikhusyukkan. Istrinya diajak sholat yang khusyuk. Sholat khusyuk itu merasa di Baitullah sana ketika sholat. Di rumah ruhani ya. Kok ada Quran mengatakan inna ahlasnahum bi kholisatin dikradar wa innahum indana laminal mustofainal ahyan. Bahwa Allah memperbaiki hati ini dengan cara mengingat rumah. Bahwa orang yang selalu ingat rumah ruhani itu adalah menjadi manusia pilihan terbaik. Coba sama namalkan ini. Ingat ini, coba istrinya juga diajak seperti itu. Nah itu, mumpung ini pada bulan puasa. Yang ngomong sama saya itu ya belum lama, masih pada bulan puasa ini. Ini hidupnya kalau sudah saling curiga kayak gini, ini laba banyak itu tidak ada gunanya sudah. Laba banyak, untung banyak itu sudah ada gunanya. Jumlah tabungan banyak itu juga tidak ada gunanya. Lalu satu juga mengatakan, katanya diganggu oleh anaknya, ruwet katanya itu. Manakah ikut terlibat ini, terlibat itu, urusan polisi, ruwet. Nah yang begini ini rumah tangga kan tidak sakinah mawaddah warohmah. Jadi sakinah mawaddah warohmah itu bukan tergantung kepada kekayaan yang ada di rumah. Bisa jadi ketika jualan di pinggir depan toko itu malah damai. Ketika masih jualan toko di depan toko besar itu malah damai itu. Mungkin lebih damai yang jualan di depan toko itu daripada yang punya toko besar itu. Yang punya toko besar itu masih ngitung utangnya berapa, ini pinjamannya berapa. Belum lagi lalu kemudian dicemberuti oleh istrinya. Anaknya tidak karu-karuan misalnya, kena narkoba dan seterusnya, kenakalan. Nah ini, mutmainnah ini tidak ada sekolahnya dan tidak tergantung kepada posisi kekayaan derajat di mata manusia. Ini lewat puasa ini. Puasa kita bisa enggak, makin damai enggak? Kalau makin hari raya makin tidak damai berarti puasa kita belum bisa mengantarkan kita untuk dipanggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah.
di surat Al-Fajr ayat 27 itu. Orang yang seperti itu lalu kemudian disapa oleh Allah. Irji'i, ketika kita mengakhiri hidup, disapa. Irji'i, kembalilah kamu. Kembali kemana? Gitu. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kelompok hamba-hambaku yang mulia. Dan masuklah ke surgaku, wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku. Ini ibu dan bapak-bapak sekalian. Ini sesungguhnya bisa dievaluasi. Gimana? Yang bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Orang lain tidak bisa. Saya mengevaluasi Mbak Wiro tidak bisa. Mbak Wiro mengevaluasi saya tidak bisa. Pak Adim tidak bisa mengevaluasi saya juga tidak bisa. Mengevaluasi Pak Adim tidak bisa itu. Hanya sawang sinawang kok kaduan. Nah itu. Kalau secara zahir ya, saya yakin bagus, sukses. Pagi-pagi sudah datang ke sini, pagi-pagi itu nikmat ini. Pak Adim kakinya diringankan setelah sahur datang ke masjid. Mbak Wiro, adzan ini juga tidak sederhana Mbak Wiro. Itu mengundang orang untuk menghadap kepada Allah. Suara ini adalah suara kepercayaan Allah, hati yang menyuruh Mbak Wiro itu untuk sholat, untuk memanggil kawan-kawan tetangga. Itu adalah perintah Rasul dari Allah. Sesungguhnya itu adalah mulia banget itu. Itu yang harus syukuri. Pak Sukir juga begitu. Itu dan juga yang lain-lain. Maka lalu kemudian itulah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita disayang oleh Allah dan Rasul-Nya, dan nanti kalau kita berhasil menjadi jiwa hati yang tenang, yang damai, disapa oleh Allah, dijemput oleh Allah. Yang berkali-kali saya katakan, saya nyetir ayat 11 surat As-Sajdah itu, Qul yatawafakum malakul maut alladzi wukila bikum. Allah saja kalau kita tidak bisa mengalahkan hati kita sendiri, gitu kan. Kalau kita tidak bisa mengalahkan kita sendiri, hati kita masih dibelenggu oleh sifat-sifat nafsul amarah, nafsul lawamah, dan seterusnya, maka lalu diwakilkan kepada malaikat maut. Allah tidak mau kepada orang yang diwakilkan pada malaikat maut, dan kalau diwakilkan itu begitu berat, begitu berat. Lah ini ibu dan bapak-bapak sekalian, satu hal yang penting, puasa kita itu sudah berhasil atau belum, ini yang kita rasakan di rumah itu, berhasil belum? Puasa kita berhasil enggak menghidupkan rasa yang ada di dalam dada, menghidupkan nikmat kita ini. Mampu enggak kita menikmati suasana kedamaian, membangun suasana damaian, dan sekaligus bagi orang-orang yang berhasil itu, kita lalu dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan syariat. Ini kok belum subuh gitu kan. Ini kok lalu kemudian belum waktunya sholat gitu kan. Ini hati, jadi yang paling tahu itu hati kita sendiri. Jadi puasa ini adalah la'allakum tattaqun, tapi lalu kemudian juga harus dirawat ini. Mutmainnah, takwa kita ini juga harus dirawat terus menerus sampai lalu kemudian menjadi husnul khotimah. Kalau orang
Kita ini selalu berdoa untuk menjadi husnul khotimah. Itulah Ibu dan Bapak sekalian pagi hari ini yang saya renungkan dalam kaitannya segera berakhirnya bulan puasa ini. Maka lalu kita mengevaluasi dan kita masih ada kesempatan lagi setelah puasa selesai, lalu kita hari raya, lalu kita disunahkan untuk puasa. Namanya puasa Syawal. Puasa Syawal 6 hari itu yang disebut-sebut sesuai dengan apa yang disampaikan, tuntunkan yang diajarkan oleh Rasulullah itu bisa mengampuni dosa setahun. Puasa 6 hari sama dengan ini. Dosa kita diampuni lagi. 6. Dengan puasa 6 hari itu namanya puasa Syawal. Nah ini bagi orang yang hatinya berhasil maka puasa Syawal menjadi enak. Tapi kadang-kadang gangguannya juga menjadi banyak itu bulan puasa. Karena tidak semua orang puasa itu. Nah inilah Ibu dan Bapak sekalian. Kita beragama ini sesungguhnya adalah untuk menyelamatkan yang ada di dalam dada ini agar kita pantas disebut berjiwa mutmainnah. Agar berjiwa mutmainnah. Jiwa kita itu jiwa yang mutmainnah, yang damai, yang dicintai dan disayang oleh Allah dan Rasul-Nya. Tentu kita sudah melakukan semaksimal mungkin semampu kita tinggal bertawakal, menyerahkan diri pada Allah, berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, menjadikan kita semakin dikasihi dan disayang oleh Allah, menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang aman, yang tentram, yang damai, yang rukun, yang dirasakan menjadi enak, dilihat orang juga menjadi senang, dan lalu kemudian juga bisa dijadikan bahan saling bermusyawarah. Contoh mencontoh dalam agama ini kan contoh mencontoh. Dalam beragama ini adalah kita saling contoh mencontoh. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Berwasiat tentang kebenaran dan juga kesabaran. Saya kira itu Ibu dan Bapak sekalian pagi ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dijadikan bahan renungan dan bahan pertimbangan. Kita akhiri dengan doa dan doa kita awali dengan baca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'ana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana wa kullu ibadatina kama taqabbalta ala anbiya'ika wa awliyaika wa sholihin. Rabbana amanna bima anzalta fataba'na rusul faktubna ma'asyahidin. Allahumma inna dhalamna anfusana dhulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina wa qaumina wa ahlina wa dzurriyyatina ila siratin mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.